siap berbagi kebaikan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Semanema. Kembali lagi bersama kami di Posnema. Hari ini kami akan membahas tentang Pilkosis atau pemilihan ketua OSIS. Mungkin teman-teman penasaran nih, gimana sih sistematika atau teknis pelaksanaan Pilkosis tahun ini? Oke, langsung saja kita menyapa. Halo, ada Mas Regan, perwakilan dari MPK. Silakan disapa teman-teman. Halo teman-teman yang ada di rumah, bagaimana kabar kalian? Sehat kan? Oke, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Di samping ada Mas Zidan selaku ketua OSIS SMA Negeri 1 Manyar. Boleh disapa teman-temannya? Oke, halo teman-teman semuanya, sahabat Semanema yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat semua ya, dan tetap menaati protokol kesehatan. Oke teman-teman, perlu diingatkan kembali harus tetap menjaga protokol kesehatan dan tetap menjaga pola makan karena masa-masa seperti ini kita rentan terkena penyakit. Oke, mas-mas ini udah divaksin atau belum ini? Alhamdulillah, kemarin sudah dapat dosis pertama. Oke, udah kekebalan tubuhnya udah meningkat ya. Benar. Alhamdulillah sudah. Langsung saja ke Mas Regan selaku ketua MPK. Boleh dijelasin dong ke teman-teman Pilkosis secara umum ini apa? Iya. Jadi Pilkosis itu singkatan dari pemilihan ketua OSIS. Nah, Pilkosis sendiri ini acara rutin tahunan yang diadakan oleh Majelis Permusyawaratan Kelas SMA Negeri 1 Manyar. Oke, selanjutnya nih, Pilkosis kan pemilihan ketua OSIS, ya. Nah, boleh diceritakan dong gimana Pilkosis pas waktu offline? Karena kan masa pandemi sekarang ya, teman-teman kan belum tahu nih sistematika offline itu bagaimana. Jadi Pilkosis waktu offline ya sekitar tahun 2019. Iya, 2019 sebelum pandemi ya? Iya benar. Itu kita ada waktu sekitar 1 minggu untuk proses Pilkosis tersebut yang diawali dari orasi dari masing-masing calon. Nah, orasi ini tuh diadakan di lapangan dan ditonton oleh semua warga SMA Negeri 1 Manyar. Iya, benar-benar. Jadi semua tahu ya gimana visi misi mereka. Iya, betul. Benar, oke. Boleh dilanjut? Lalu untuk hari keduanya itu juga di lapangan SMA Negeri 1 Manyar yaitu proses debat. Jadi di sana semua calon baik ketua ataupun wakilnya itu diberi pertanyaan baik dari pembina OSIS maupun dari warga SMA Negeri 1 Manyar ini tentang visi dan misi serta program kerja untuk kedepannya. Jadi seru banget gitu ya teman-teman Iya, pas waktu offline. Tapi pas waktu online juga nggak kalah seru loh teman-teman. Selanjutnya setelah debat ya. Itu selanjutnya apa mas? Untuk setelah debat kita istilahnya rehat sejenak lah, yaitu hari tenang gitu. Iya betul, hari tenang. Nah di hari tenang tersebut kita MPK memberikan aturan bahwa untuk semua kandidat itu dilarang untuk kampanye. Iya, baik secara secara terang-terangan maupun tersembunyi. By person lah. Iya, pribadi. karena itu adalah hari tenang. Untuk kampanye sendiri nih, apa ada tim khusus atau hanya kandidat calon saja yang memeriahkan acara ini atau bagaimana? Untuk kandidat itu ada tim sukses. Jadi setiap kandidat itu mempunyai sekitar 20 tim sukses ya. Nah, untuk tim suksesnya tersendiri itu berasal dari anggota OSIS sendiri. Iya, betul. Mereka yang berhak memilih atau kandidatnya ini yang mengambil tim sukses untuk ikut serta dalam kelompok mereka? Ya, untuk tim suksesnya sendiri itu terserah hati mereka sendiri gitu. Ya, mau ikut mendukung di kandidat nomor berapa. Ya, betul. Tapi tidak ada ini ya, nggak ada pertengkaran atau apa, kita bersaing secara sehat, benar kan? Pasti. Nah, itu kan cerita waktu offline ya mas. Di tahun ini kira-kira dilaksanakan secara offline atau online? Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman? Untuk tahun ini kita masih sama seperti tahun sebelumnya karena ada pandemi COVID-19 ini. Jadi kita terpaksa melaksanakannya secara online mengingat angka corona di Gresik ini masih tinggi. Oke, selanjutnya ini kan angka corona kan masih tinggi. Nah, kegiatan yang tahun lalu apa sama persis atau ada
agenda baru nih yang itu perlu Iya. dilaksanakan? Untuk tahun lalu 2020 kita ada kekurangan satu acara nih, yaitu debat karena kondisi yang tidak memungkinkan. Nah, untuk di tahun 2021 ini kita hadirkan kembali proses debat tersebut dan ada satu acara baru lagi. Wah, teman-teman ini yang calon kandidat ketua maupun wakil harus patut ditunggu dan mempersiapkan diri agar pas waktu prosesi Pilkosis berlangsung dapat berjalan dengan lancar. Sudah siap. Udah siap ya tentunya, oke. Nah, Mas Zidan ini kan termasuk calon ya kemarin waktu Ya, di tahun lalu. tahun lalu. Oke, mungkin bisa diceritakan bagaimana pengalaman mengikuti prosesi Pilkosis online di tahun 2020. Oke. Untuk Pilkosis tahun lalu ya, yang Iya. saya rasakan bersama teman-teman calon lainnya pada tahun 2020, tentunya kita melaksanakan semuanya itu by online. Jadi secara daring. Ketika pembuatan video orasi, ketika kita melakukan prosesi wawancara juga semua dilakukan secara online. Jadi kita tetap menaati protokol-protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi untuk tahun lalu yang sangat disayangkan kemarin tahun lalu nggak ada debat ya. Iya, padahal itu yang ditunggu-tunggu sama teman-teman warga Semanema nih. Selain warga Semanema juga calonnya pasti pengen lah buat menunjukkan kompetensi dirinya kepada semua warga Semanema. Jadi kemarin ketika mendengar kabar nggak ada debat itu sedikit sedih. Jadi kayak disayangkan banget. Iya, gitu. yang biasanya kita bisa menyuarakan kompetensi kita ketika debat itu jadi kita memikir ulang. Oh nggak ada debat, jadi kita memikir untuk tambahan kampanye lagi selain dari debat. Jadi kita harus menunjukkan dengan cara yang lain kayak gitu. Iya, benar. Jadi alhamdulillah kalau tahun ini nanti ada debat. Jadi bisa lah kelihatan oleh semua warga Semanema gimana masing-masing calon. Jadi warga Semanema juga nggak bingung untuk memilih pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Jadi nanti udah kegambar lah. Nanti ternyata calon ini gini waktu menjawab masing-masing debat, ketika menanggapi suatu permasalahan kayak gini ternyata. Jadi nanti warga Semanema bisa tahu lah gimana si calon ini tuh menyelesaikan masalah. Iya, problem solving yang udah diberikan gitu ya. Iya. Nah, kita kan tadi udah tahu nih rangkaian-rangkaian awal. Untuk pemungutannya sendiri waktu offline gimana nih, Kak? Untuk pemungutan waktu offline kita seluruh warga SMA Negeri 1 Manyar ini menggunakan sistem web Pilkosis. Iya, benar. Untuk webnya seperti yang ada di layar ini. Nah, untuk akses masuknya setiap warga SMA Negeri 1 Manyar itu kan mempunyai kartu pelajar. Iya, kartu pelajar. Nah, kartu pelajar tersebut itu di-scan di seperti alat scanner untuk mendapatkan kode untuk login di website itu. Kode pemilih ya Mas ya? Iya, benar. Jadi untuk satu orang hanya bisa memilih satu kali. Wah, keren banget ya Semanema udah ada website Pilkosis. Oke, ini bisa jadi kayak meminimalisir kecurangan ya, karena satu suara satu orang saja gitu ya. Terus waktu pandemi seperti ini apa sama menggunakan kartu pelajar atau bagaimana, Mas? Karena pandemi seperti ini kan pastinya di rumah masing-masing dan tidak semua mempunyai alat scanner ya. Jadi kita tetap menggunakan web seperti ini. Pilkosis. Cuman nanti ada sedikit perubahan pada sistem loginnya. Iya, betul. Nah, kita kan tadi udah mengetahui bagaimana sistemnya dari awal hingga pemungutan suara. Nah, kira-kira kapan nih Pilkosis akan dilaksanakan? Pasti teman-teman kayak pikir kapan nih? Iya dong. Kapan ya? Jadi Pilkosis itu sebentar lagi ya, bulan September akhir nih. Wah, teman-teman harus mempersiapkan diri baik calon dan yang berpartisipasi dalam kegiatan pilihan ketua OSIS ini. Oke. Mungkin bisa diceritakan atau di-spill syarat menjadi calon ketua. Oke. Untuk syaratnya sendiri menurut saya sih tidak repot ya. Cuman tergantung pribadi masing-masing. Syaratnya itu menjadi anggota OSIS yang aktif dan memiliki pribadi yang baik. Nah, untuk tahapan selanjutnya itu kita OSIS dan MPKN kelas 12 itu mengadakan rapat. Nah, dari OSISnya sendiri memberikan rekomendasi siapa nama-nama calon yang bagus untuk dicalonkan. Nah, setelah itu kita akan berkonsultasi dengan para pembina OSIS. Nah, itu
Pak Bu ini tuh siapa yang kira-kira cocok dicalonkan. Iya, ini Untuk kan maju. juga ini harus rapat secara intens ya karena Iya, benar. pemimpin ini atau bakal ini akan menjadi penerusnya Smanema gitu. Benar. Betul sekali. Oke. Ke Mas Zidan nih, Siap. waktu kerja lapangan di masa pandemi ini gimana? Bisa diceritakan ke teman-teman? Oke, menarik nih. Selama setahun ke belakang, Iya, setahun ke belakang nih, selama menjabat menjadi ketua OSIS. mungkin di awal masih banyak butuh adaptasi ya. Benar. Jadi karena mengingat aturan-aturan yang diberlakukan itu seiring berjalannya waktu itu berubah sesuai dengan kondisi. Jadi seperti yang di awal mungkin ada apa namanya pelonggaran. Terus tiba-tiba ketika kasus naik kita harus ikuti juga. Ternyata semakin ketat. Jadi kita juga bisa inisiatif lah. Jadi kita menggunakan sistem online untuk program-program kita selama di awal-awal masa pandemi. Jadi kita menggunakan pemanfaatan teknologi Iya, benar. untuk melaksanakan program kerja kita walaupun di masa pandemi kita tetap produktif lah untuk Tetap eksis lah Iya, ya. kita tetap harus eksis menunjukkan ke masyarakat bahwa OSIS SMA Negeri Sidomanyar masih memberikan program-program yang bermanfaat untuk masyarakat Iya, seperti itu. Lalu untuk di sekarang ini mulai ada pelonggaran, jadi kita bisa sedikit melaksanakan kegiatan-kegiatan offline, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan dan iya. juga mematuhi lah, misal ada batas Batas panitia, maksimal maksimal panitianya. dalam satu ruangan itu berapa orang itu tetap kita perhatikan dengan baik karena kita tentunya nggak mau untuk kesehatan para pengurus OSIS maupun warga Smanema terdampak karena adanya program kerja kami kayak gitu. Iya, benar. Jadi kemarin sempat ada beberapa program yang udah dilaksanakan secara offline seperti kemarin 17 Agustus itu sangat meriah ternyata Iya. karena kita merasakan teman-teman selama setahun di rumah itu pasti bosan. Iya, benar banget. Ketika sekali ada Program wadah kerja, ada peluang. iya ada peluang. untuk menunjukkan bahwa oh ternyata aku punya bakat ini. Kemarin itu ada lomba vokal, Iya, lomba poster dan juga ada lomba pidato. Jadi para siswa-siswa ini ternyata bagus-bagus banget. Iya, benar loh, teman-teman di rumah Iya. atau teman-teman Smanema ini hebat-hebat ternyata. Iya. Ternyata ketika aku ulik lebih dalam lagi, teman-teman Smanema ini kenapa waktu lomba di sekolah itu udah bagus-bagus banget? Karena ketika pandemi itu teman-teman udah pada ikut lomba-lomba gitu online. Iya, lomba di luar sana. Iya, jadi ketika ada wadah di sekolah untuk menunjukkan kompetensi dirinya, udah siap semua. Iya, benar. Jadi kemarin juri juga pada kaget karena ternyata siswa-siswa Smanema memiliki bakat-bakat yang masih sangat-sangat baik. Iya, sampai jurinya itu bingung buat nentuin pemenang karena saking bagusnya nih teman-teman Smanema yang memiliki bakat di bidangnya masing-masing. Ya kan, benar banget. Selain dari pesertanya yang antusias, kita juga selaku panitia juga sangat antusias. Iya, benar banget. Karena itu menjadi satu momen untuk kita bisa melaksanakan program kerja secara offline, di mana itu sangat jarang lah ketika di masa pandemi kita bisa melaksanakan kegiatan secara offline. Jadi sekalinya ada kesempatan, kita pasti memberikan yang terbaik kepada semua warga SMA Negeri 1 Manyar. Oke, terima kasih Mas Zidan. Kita lanjut ke Mas Rega nih. Tadi kan udah dijelaskan secara offline bagaimana. Mungkin bisa dijelaskan kegiatan selama online ini Untuk dari kegiatan- orasi Ya, melalui apa gitu? jadi untuk orasi waktu Pilkos online ini Iya, kita menggunakan platform yang ada ya, memanfaatkan platform yang ada seperti orasi di Instagram official SMA Negeri 1 Manyar, di YouTube SMA Negeri 1 Manyar, dan di Instagram pribadi para Calon dan tim calon ses dan gitu ya? tim ses mereka sendiri. Oke. Untuk orasinya sendiri ini ada dikasih pembatasan waktu nggak? Kayak mungkin mereka para calon ini memiliki kreativitas yang tinggi Iya. atau gitu. Untuk pembatasan waktu sendiri saya kira tidak ada ya. Itu tergantung pada kandidat masing-masing. Bagaimana cara mereka mempromosikan diri mereka sendiri gitu. Oke. Setelah ada orasi atau kampanye melalui platform media, Iya. terus ada apa lagi nih, Mas? Setelah orasi kita ada debat nih. Nah, Oke. nanti debatnya kira-kira akan ditayangkan di YouTube dan untuk bagaimana yang mau tanya itu pertanyaan gimana? Nanti kita MPK akan meminta satu pertanyaan ke setiap kelas dan itu nanti akan diacak. Oh, Kira-kira pertanyaan siapa nih yang bakal kepilih dan akan ditanyakan Oke. ke
kandidat. Kandidat. Oke. Nah, Pada saat teman-teman debat ya. ya, teman-teman di rumah jangan lupa sudah mempersiapkan nih, udah mulai mempersiapkan apa sih yang akan yang ditanyakan kepada calon kandidat ketua dan wakil ketua OSIS. Oke. Selanjutnya setelah ada debat ini, ada sesuatu yang menarik ya? Iya, ada. Oke, ada deh. Gak boleh di-spill. Itu jadi surprise dari teman-teman MPK untuk teman-teman. Pokoknya seru lah. Ya, seru banget sih pasti ini. Kayaknya teman-teman udah pada agak sabar nih buat Pilkosis ini gimana sih? Kayaknya seru nih. Oke. Nah, mungkin dari ada debating, orasi dan lain-lain, menurut Mas Regan sendiri, demokrasi di Semanema ini seperti apa sih? Apa sudah baik atau mungkin ada yang perlu ditingkatkan? Untuk demokrasi di SMA Negeri 1 Manyar ini saya rasa sudah cukup baik ya, karena kita melihat dari jumlah pemilih kandidat itu sekitar dari 1.200 lebih 1.200 itu yang golput hanya beberapa, bahkan bisa dihitung. Jadi itu menunjukkan apa rasa demokrasi kita itu sangat tinggi gitu. Benar-benar. Mungkin ada Mas Zidan tambahan? Ya, pada saat tahun lalu, pada saat saya mengikuti Pilkosis itu saya lihat sendiri data untuk pemilih pada SMA Negeri 1 Manyar itu dari 1.200 siswa lebih, itu ada 1.000 lebih siswa yang memberikan suaranya memberikan hak suaranya kepada ini, kepada masing-masing calon sesuai pilihannya masing-masing. Jadi kita lihatlah ternyata warga-warga SMA Negeri 1 Manyar ini udah mulai peduli dengan siapa nanti yang bakal memimpin selama satu periode ke depan menjadi seorang ketua OSIS dan juga wakil ketua OSIS. Jadi benar-benar matang lah untuk setahun ke depan, dan wakilnya itu siapa itu udah sesuai keinginan dari masing-masing warga SMA Negeri 1 Manyar. Jadi tentunya warga Semanema memiliki harapan yang tinggi kepada calon yang terpilih nantinya pada Pilkosis ini. Nah, oke. Ngomongin tentang kandidat atau calon nih, buat yang ketuanya itu dari apa sih yang dipilihnya? Ya, dari pasti kelas 11? banyak yang bertanya-tanya ya. Itu ketuanya itu kira-kira gimana sih cara daftarnya? Nah, untuk ketua sendiri syaratnya itu hanya menjadi anggota OSIS yang aktif serta mempunyai kepribadian yang baik lah. Nah, untuk proses pemilihannya kita dari OSIS MPK kelas 12 itu mengadakan suatu rapat, dan di situ OSIS memberikan siapa saja ya yang dicalonkan, yang pantas untuk dicalonkan menjadi ketua dan wakil ketua OSIS. Nah, untuk selanjutnya kita menyetorkan nama-nama tersebut kepada pembina OSIS, dan di situ mereka para calon kandidat akan diwawancarai langsung oleh para pembina OSIS. Oke, berarti melalui tahapan terlebih dahulu ya, Benar. Mas ya. Untuk ketua dan wakilnya itu dari kelas berapa aja nih? Ya. Untuk ketua dan wakilnya sendiri itu tidak ditentukan ya, mau dari kelas 11 dan kelas 11, kelas 10, kelas 10, kelas 11, 10, itu terserah. Tapi dari MPK sendiri merekomendasikan ketuanya dari kelas 11 dan wakilnya dari kelas 10. Karena apa? Karena yang kelas 11 kan pastinya pengalamannya lebih banyak ya. Pengalamannya lebih banyak ya. Dan juga nanti yang kelas 10 itu kan jadi wakil. Iya, nah, nanti itu bisa jadi regenerasi yang bagus. Jadi nanti wakilnya itu bisa melihat, oh ternyata sebagai ketua OSIS itu seperti ini selama setahun ketika saya menjabat sebagai wakil. Nah, nanti di tahun kedepannya bisa diterapkan lagi apa yang sudah baik diterapkan, dan juga yang ada menjadi kekurangan itu diperbaiki lagi dan diperbaiki lagi. Jadi sinkron lah antara tahun lalu misal kekurangannya ini, jadi bisa di tahun depan tahu dan juga ditambal kayak gitu. Iya. Nah, tadi aku kayak menarik nih tentang debat. Nah, debat ini kan pertanyaannya dari dari teman-teman Semanema ya. Nah, itu nanti kita pilih satu. Nah, itu disiarkan secara live atau gimana, Mas? Ya, untuk debatnya sendiri kira-kira akan disiarkan secara live mungkin ya. Iya, mungkin biar seru juga ya kan. Biar seru. Biar tidak ada kesan kayak diedit itu lah. Wah, diedit. Nggak ada ya? Iya, nggak ada. Jadi pure murni. Pesta demokrasi. Iya, benar. Tadi udah dijelaskan tentang sistemnya juga dari pengumpulan suara bagaimana. Berarti tetap melalui website ya? Tetap secara melalui online. Cara online. Oke. Untuk orasinya sendiri melalui platform media masing-masing. Benar. Oke. Untuk tim sesnya sendiri, waktu offline kan anggota OSIS nih. Iya. Waktu online-nya ini bagaimana buat nganu tim Ya, sesnya? untuk waktu online kita tetap ngambil dari anggota OSIS sendiri. Karena apa? Karena anggota OSIS sendiri itu sudah tahu siapa yang bakal didukung oleh mereka sendiri. Karena
mereka kan memilih dari hatinya sendiri kan ya. Jadi pastinya mereka itu tahu kita mendukungnya itu gimana gitu. Oke. Mungkin teman-teman penasaran nih, tim ses itu apa? Mungkin bisa dijelaskan tim ses itu apa? Jadi tim ses itu singkatan dari tim Tim sukses. sukses. Nah, tugas mereka itu adalah membantu kandidat yang didukung dengan cara ikut promosi tentang kandidat tersebut. Terus Mengkampanyekan. membantu, ya, Menyatakan ya. intinya mereka itu membantu kandidat tersebut agar bisa mencapai tujuannya lah. Ya, bisa sukses lah. Tim Benar. sukses. Namanya aja tim sukses gitu Iya. ya kan. Iya. Dari Mas Zidan ini, mungkin bisa diceritakan pengalaman waktu melalui kegiatan Pilkosis di masa pandemi. Oke. Dari awal, dari penyaringan atau bagaimana gitu. Mungkin Oke. bisa diceritakan nih ke teman-teman. Pada awalnya saya dihubungi oleh Iya. teman-teman MPK. Oke. Mau nggak untuk menjadi salah satu kandidat Kandidat. Terus itu calon gimana ketua OSIS? Nah itu reaksinya? kaget, Iya, kaget pasti. Oke. kaget. Yang pertama kaget. Yang kedua terus saya dihubungi lagi, di follow up. Akhirnya saya mengikuti rangkaian tesnya, mulai dari wawancara teman-teman pengurus dan juga wawancara pembina. Terus lalu ketika udah lolos di tahap itu, lanjut ke Itu tahap masih nggak Pilkosis. nyangka kalau udah lolos Iya. di tahap itu. Ternyata masih bisa lanjut ke Iya, Pilkosis, benar. alhamdulillah. Jadi pada tahapan Pilkosis itu ada yang pertama disuruh untuk membuat video orasi Oke. tentang promosi calon ketua OSIS dan ketua wakil OSIS, ketua wakil OSIS lah. OSIS, oke. Jadi kita diminta untuk membuat video orasi tentang calon dan calon ketua dan juga calon wakil ketua OSIS pada masing-masing calon. Nah itu dilaksanakannya by video waktu itu. By video. Waktu itu sempat ngeluarin effort yang banyak atau ada pengalaman tersendiri nih yang waktu membuat video orasi, karena itu kan kita di masa pandemi ya. Iya. Nah itu gimana nih Mas Zidan? Pasti effort ada ya, karena mengingat pada saat Pilkosis tahun lalu itu udah ada masa pandemi. Jadi kita dalam merumuskan visi misi dan juga program kerja ke depan, kita juga memikirkan gimana kita tetap bisa mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku saat ini. Jadi diharapkan nanti visi misi yang kita rumuskan dan juga program kerja yang kita rumuskan itu bisa berjalan dengan baik, tidak bertabrakan dengan peraturan-peraturan yang ada kayak Iya gitu. benar. Tapi alhamdulillahnya teman-teman yang waktu tim sesnya Mas Zidan ngebantu banget ya. Sangat ngebantu. Iya. Itu pasti nggak akan terlupakan lah. Iya benar. Teman-teman tim sukses yang membantu pagi siang malam untuk mengkampanyekan dan juga membantu mempromosikan pada video Oke, orasi. selanjutnya setelah video orasi. Video orasi di-upload di Instagram resmi SMA Negeri 1 Manyar. Selanjutnya ada sebenarnya yang Sempat deg-degan nggak itu waktu diuploadnya? Aduh, Iya. gimana ya? ya karena Boleh diceritakan nggak? menjadi satu-satunya untuk warga SMA Negeri 1 Manyar itu melihat gimana cara aku berorasi dan juga pasanganku itu hanya dari video orasi yang Iya, official. benar. Jadi Iya, official itu aja. sempat mikir lah, oh nggak ada debat. Berarti Aduh, cuma gimana orasi nih? tok. Iya. Ya ini yang bisa aku jadiin media Jadi promosi. dimaksimalin di orasi Iya, itu ya. Di orasi dimaksimalin dan juga ada beberapa sedikit media promosi yang kita tambahan. Iya. Nah, Jadi karena kita tahu orasinya cuma orasi aja nih, nggak ada debat, pasti teman-teman masih gimana ya, pilih yang mana ya, masih bingung lah. Masih bingung. Jadi waktu itu saya sedikit menambah media promosi saya melalui platform-platform yang ada kayak gitu. Oke, benar. Nah, ngomongin tentang pasangan calon nih Iya. dari MPK sendiri, untuk pasangan calon ini apakah dipilih menurut MPK atau kita acak milih? Jadi untuk memilihnya sendiri kita tidak acak ya. Jadi ada beberapa perbandingan dari kita sendiri, pertimbangan gitu pertimbangan ya. sendiri ya. Misalnya nih, kita akan memasangkan si ketua dengan wakil ini. Kira-kira sifatnya itu cocok atau tidak gitu. Bisa saling Kepribadian- melengkapi ya, atau tidak. kepribadian itu bisa dipasangkan atau tidak. Kalau tidak ya kita lepas dan kita ganti dengan yang lain. Iya, benar, mix benar. and match ya. Iya, Benar. jadi biar saling melengkapi, biar Iya. terjalan ya program kerja ke depannya ini. Betul. Iya, benar. Oke, selanjutnya nih,
setelah kita udah bincang-bincang tentang pilihan ketua OSIS dan bagaimana sistemnya, mulai dari pasangannya sampai orasi. Nah, Mas Zidan waktu hari tenang hari tenang mungkin bisa diceritakan nih gimana deg-degannya itu. Ya, mungkin karena tadi yang udah disampaikan bahwa yang media promosi yang benar-benar diupload itu cuma orasi, Iya, orasi. jadi kita nggak tahan gitu loh untuk tetap pingin kampanye lah, iya. terus-terusan, dan akhirnya ternyata nggak kerasa udah besok udah hari tenang aja nih. Nah itu pasti di hari terakhir kampanye kita maksimalin lah untuk kampanye ke semua warga Smanema. Juga ketika hari tenang itu sebenarnya masih ada rasa pengen orasi, tapi kita tahu regulasi yang peraturan dari MPK yang ditetapkan oleh MPK tidak boleh untuk berkampanye ketika hari tenang. Jadi ketika kita berkampanye pun nanti bakal ada pengurangan poin yang bisa merugikan pasangan calon masing-masing. Iya, mungkin di hari tenang ini bisa dimanfaatkan untuk berdoa, banyak berdoa. Iya. Jalur langit. Jalur langit. Benar. Oke, setelah pemungutan suara dilaksanakan, ini kan waktunya penghitungan suara ya, Mas. Nah, waktu offline bisa dong diceritakan gimana sih waktu penghitungan suara waktu offline? Untuk penghitungan suara sendiri kita itu dilaksanakan secara maksudnya tertutup. Karena itu bergandengan dengan rapat pleno tahunan ya. Jadi setelah rapat pleno kita menghitung suara. Iya, hasilnya kita umumkan siapa yang terpilih, dan di saat itu juga kita ada pergantian jabatan. Benar. Pergantian ya. Oke. Karena ini masa pandemi, bagaimana nih? Nah, untuk masa pandemi tetap sama diumumkan waktu rapat pleno. Tapi untuk rapat plenonya sendiri ini kita adakan secara online. Via Zoom ya. Kalau dulu sebelum corona kan di aula. Iya, di aula. Jadi rapat penghitungan suara atau rapat pleno dan pergantian jabatan itu dilaksanakan secara online gitu ya, Mas? Oke. Nah, baik. Mungkin ada sedikit pesan atau kesan buat acara Pilkosis tahun ini dari Mas Regan sendiri? Pesan saya untuk Pilkosis 2021 ini semoga berjalan dengan lancar. Amin. Dan untuk hasilnya sesuai harapan para warga SMA Negeri 1 Manyar ini, dan untuk yang terpilih semoga menjadi ketua dan wakil ketua yang jujur, amanah, bisa dipercaya dan dapat memajukan PK-OSIS SMA Negeri 1 Manyar ini. Amin. Mungkin dari Mas Zidan boleh dong wejangan atau kasih sesuatu untuk bakal calon kandidat wakil dan ketua OSIS SMA Negeri 1 Manyar. Untuk nantinya para bakal calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Manyar, ketika kalian pasti merasakan hal yang sama lah seperti saya waktu pada tahun lalu, bingungnya gimana bikin visi misi dan juga program kerja yang bisa sesuai dengan keadaan sekarang. Itu kalian rumuskan secara matang-matang lah. Jadi supaya apa, nanti selama setahun ke depan benar-benar yang menjadi harapan kalian di awal itu bisa terlaksana, semuanya terlaksana. Nah itu pesan saya untuk visi misi dan juga program kerja, ambil yang memang sekiranya memang bisa dilaksanakan. Jangan ambil yang muluk-muluk dari internet terus kalian kampanyekan tapi tidak terlaksana, itu malah menjadi kekecewaan. Kekecewaan untuk semua warga Smanema. Jadi berikan apa yang kalian bisa berikan semaksimal mungkin. Jangan berikan harapan tapi tidak dilaksanakan. Sakit gak sih? Menjadi kekecewaan lah untuk teman-teman yang memilih gitu. Jadi berikan yang terbaik untuk Pilkosis tahun ini. Tunjukkan ketika ada video orasi, ketika ada debat, itu tunjukkan semaksimal kalian bahwa kalian itu bisa dan pantas menjadi seorang ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Manyar. Ini itu aja pesan-pesan buat teman-teman nanti yang menjadi bakal calon. Mungkin ada itu sedikit pesan juga buat teman-teman yang mau mengikuti atau memeriahkan acara demokrasi ini. Mungkin dari Mas Regan atau Mas Zidan. Silakan. Dari Regan dulu, nanti aku tambahin. Untuk teman-teman warga SMA Negeri 1 Manyar ini, tolong diikuti semua rangkaian acara Pilkosis ini dengan sungguh-sungguh, karena hasil itu menentukan masa depan Smanema. Iya, masa depan Smanema, masa depan PK-OSIS juga. Karena nantinya calon yang terpilih ini menjadi ketua dan wakil ketua selama satu periode gitu. Jadi tentunya kalian nggak mau kan teman-teman semuanya kecewa dengan hasil yang didapatkan karena tidak berpartisipasi dengan baik, tidak memberikan suaranya yang menurut teman-teman semua sebenarnya layak, tapi tidak memberikan suara. Itu kan
bisa menjadi faktor pembeda lah. Akhirnya calon yang sebenarnya bagus tidak terpilih karena tidak mendapatkan suara yang cukup. Oke. Jadi untuk teman-teman semuanya, teman-teman MPK sudah mendesain acara Pilkosis ini sedemikian rupa. Iya. Dari awal sampai akhir, dari video orasi, dari video debat, itu bisa teman-teman manfaatkan untuk dilihat, dipahami, untuk memahami masing-masing karakter calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, sehingga nanti ketika pemungutan suara itu udah nggak bingung lagi. Iya. Udah mantep lah. Udah mantep pilih ini Iya. kayaknya. Oh ternyata ini yang terbaik menurut saya. Itu berikan aja suaranya menurut kamu gimana. Oke. Jadi nantinya diharapkan kalau memang terpilih itu menjadi emang keinginan semua. Jadi emang sudah dari awal dipilih dan juga yakin kan nanti pada akhirnya puas lah. Iya. Oh ternyata calon yang terpilih memang benar-benar orang yang baik, Yang amanah. yang amanah Oke, tentunya. baik. Oke, terima kasih Mas Regan dan Mas Zidan. Baik, demikian perbincangan informasi Tentang Pilkosis Pilkosis. tahun ini. Semoga kegiatan Pilkosis ini bisa dijadikan ajang pembelajaran politik dan berdemokrasi secara sehat bagi teman-teman siswa SMA Negeri 1 Manyar, dan juga sebagai penegasan bahwa politik sebenarnya adalah hal yang sederhana untuk dibahas dan dipelajari. Sejak dini di masa Sejak dini. SMA. Benar. Semoga kandidat yang terpilih menjadi amanah dan dapat berintegrasi, memberikan terobosan-terobosan inovatif untuk sekolah kami tercinta. Amin. Teman-teman jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng Notifikasi. Semanema Gresik Official agar teman-teman di rumah tetap mengetahui iya. informasi yang sudah kami berikan. Posnema Siap berbagi kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.